Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita melanjutkan ngaji tentang bersedekah. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, bersedekah ada kalanya tidak dengan uang atau harta benda. Nah, Islam ini memberikan penjelasan tentang bersedekah yang sangat luas. Bahkan ketika kita membuat konten dakwah, ini pun masuk dalam kategori bersedekah. Atau kita tidak melakukan satu keburukan, ini juga ternyata merupakan sedekah. Masya Allah, inilah keluasan ajaran Islam tentang sedekah yang tidak dibatasi hanya dengan uang ataupun harta benda. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Qutaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Qutaibah Ibnu Sa'id, hadasana Abu Awanah, wa hadasana Bakar Ibnu Abi Syaibah, hadasana Abbad ibnu Awam, kilahuma an Abi Malik al-Asja'i, an Rib'i ibnu Hiras, an Huzaifah, fi hadisi Qutaibah, qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, wa qala ibnu Abi Syaibah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullu ma'rufin sadaqatun. Apa artinya? Telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah dari jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Syaibah telah menceritakan kepada kami, Abbad bin Al-Awwam, keduanya dari Malik al-Asja'i, dari Rabi' bin Hirasi, dari Huzaifah. Dalam hadis Qutaibah, ia berkata, Nabi SAW bersabda. Sementara Ibnu Syaibah berkata, Nabi SAW beliau bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, sedekah tidak selamanya menggunakan uang atau harta benda. Ya, benar. Sedekah tidak melulu dengan uang ataupun harta benda yang mahal. Kita bisa bersedekah dengan segala bentuk kebaikan. Bahkan tidak berbuat buruk, ini tidak mencelakakan orang lain, tidak menuduh, tidak menggibah, tidak menggunjing, tidak melakukan satu keburukan. Ini merupakan sedekah yang utama di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sedekah termasuk amalan yang bersifat sosial. Jadi al-muta'addiyah, sedekah adalah amalan yang bersifat sosial. Artinya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakannya. Jadi sedekah itu adalah menabur kebaikan, membagi kebermanfaatan kepada orang lain. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan, Hayrunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, makhluk sosial. Jadi ketika kita bersosialisasi, kita memberikan manfaat pada saudara kita, pada tetangga kita, pada masyarakat kita, maka itu termasuk sedekah yang utama. Yang ketiga, sedekah adalah amal jariah. Salah satu amal jariah yang sangat bermanfaat bagi yang mengamalkannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila seorang anak keturunan Nabi Adam ini meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya sedekah itu punya nilai keberlanjutan. Jadi selain bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh pelakunya, sedekah ini juga punya nilai keberlanjutan. Ilmu yang bermanfaat,
harta yang disedekahkan untuk kepentingan-kepentingan umat dan juga anak keturunan yang melanjutkan sejarah perjuangan kedua orang tuanya, yang mau mendoakan kedua orang tuanya, ini juga termasuk sedekah amal jariah. Yang keempat, khusus makna hadis di atas, Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat bahwasanya setiap kebaikan ini memiliki hukum yang sama dengan sedekah dalam hal pahalanya. Jadi setiap kebaikan ini memiliki hukum yang sama dalam hal pahalanya dengan sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwasanya meringkas sholat ketika kita sedang safar, sedang bepergian, ini juga termasuk dalam kategori menerima sedekah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatuh. Bahwasanya sedekah yang diberikan Allah pada kalian, maka terimalah sedekahnya. Jadi kita pun ketika musafir kemudian mengqashar sholat, ini sesungguhnya dianjurkan, sangat dianjurkan. Karena apa? Itu sedekahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Yang kelima, kita dapat bersedekah dengan setiap jenis kebaikan, terlebih apabila kebaikan tersebut dirasakan oleh orang lain. Dan ini merupakan sedekah yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Bisa jadi sedekah selain harta menjadi sedekah yang lebih baik daripada sedekah yang mungkin harta kita nggak punya, ataupun dengan harta justru nanti bisa berbahaya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka sedekah yang lain selain harta ini bisa jadi menjadi sedekah yang utama atau lebih baik, seperti sebagaimana menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga termasuk sedekah, termasuk sedekah. Kenapa? Karena kedua perbuatan itu ajakan taat kepada Allah, melarang maksiat kepada Allah. Hal ini jelas lebih baik daripada sedekah dengan harta yang bisa disalahgunakan. Termasuk diantaranya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, membacakan Al-Quran atau meruqyah orang yang sedang sakit ya, atau butuh pertolongan, menghilangkan gangguan di jalan, berusaha memberikan manfaat pada orang lain, menolak bahaya dari mereka, mendoakan kaum muslimin, dan memintakan ampunan untuk mereka. Ini pun juga termasuk sedekah yang bisa kita kerjakan. Meskipun kita tidak punya harta, kita bisa mendoakan, kita bisa mengajarkan Al-Quran, bisa tidak memberikan kemudaratan pada orang lain, tidak membahayakan orang lain. Ini pun juga termasuk sedekah yang utama. Yang keenam, dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dan Rasulullah SAW jawab, iman dan jihad di jalan Allah. Aku bertanya, merdekakan budak apakah yang paling baik? Beliau menjawab, merdekakan budak yang paling mahal menurut pemiliknya dan paling bernilai menurutnya. Aku bertanya, jika aku tidak dapat melakukannya ya Rasul? Beliau menjawab, engkau membantu orang terampil, orang alim untuk berbuat sesuatu pemanfaatan kepada orang yang tidak terampil. Jadi mengajarkan boleh atau membantu pekerjaan orang yang kurang terampil dikerjakan oleh orang yang terampil karena kita telah menunjukkannya. Ini pun termasuk sedekah. Aku bertanya, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku tidak dapat mengerjakan sebagian pekerjaan itu? Beliau menjawab, engkau menahan keburukanmu dari manusia karena itu adalah sedekah. Jadi kita tidak berbuat buruk pada orang lain, itu pun termasuk sedekah. Ya. Yang ketujuh, bahkan ya, senyum yang tulus dari wajah kita pun ini juga termasuk sedekah terbaik yang setiap saat bisa kita amalkan. Ya, itulah saudaraku keluasan makna sedekah di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, dalam ajaran agama Islam yang kita cintai. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-13. Semoga puasa ini membawa kita kepada pribadi yang ahli sedekah, yang suka memberikan kemanfaatan pada orang lain dan tidak membahayakan orang lain dimanapun kita berada. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, pada anak keturunan kita, keluarga kita, muslimin semuanya, sehingga dapat bersedekah ataupun berbuat baik dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.